Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua digelar hari ini. Rekonstruksi digelar di dua tempat, yakni di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, dan juga rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dan bagaimana update situasi terkini di lokasi rekonstruksi digelar, kita bergabung bersama Reno Reksa dari kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Iya, Reno, bagaimana informasi terkini di sana? Informasi yang kami dapatkan bahwa pengacara Brigadir J sudah tiba di lokasi, benarkah demikian? Iya, betul. Kurang lebih tadi pukul 9:59 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih 4 menit yang lalu, Marvin dan juga Naila, pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini tiba di lokasi Duren 3, tetapi tidak menyampaikan satu statement apapun kepada awak media dan langsung menuju ke wilayah Jalan Saguling. Karena Jalan Saguling 3 ini adalah menjadi lokasi pertama yang akan dilakukan proses rekonstruksi pada hari ini, tanggal 30 Agustus 2022. Dan kemudian informasi lain yang berhasil kami himpun untuk tersangka Verdi Sambo ini sudah tiba di lokasi Jalan Saguling 3. Tadi kurang lebih pada pukul 9:24 waktu Indonesia Barat, ada satu kendaraan taktis milik Brimob yang tiba di lokasi di Duren 3, melewati para awak media, kemudian langsung menuju ke kawasan Jalan Saguling, dan ternyata itu adalah kendaraan yang membawa tersangka Verdi Sambo. Ini tadi sudah dibenarkan dan sudah diklarifikasi juga, dikonfirmasi juga maksud kami oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang sudah melakukan konferensi pers beberapa waktu lalu. Kemudian informasi lain yang kami dapatkan bahwa total akan ada 78 reka adegan. Ini bukan semuanya berarti terpusat di Duren 3 dan juga Saguling, karena 16 diantaranya ini dilakukan di Magelang. Jadi ada 16 reka adegan dilakukan di Magelang, Jawa Tengah, Naila dan juga Marvin. Ini untuk mendalami apa yang terjadi di tanggal 4, kemudian 7 dan 8 Juli 2022. Kemudian 35 reka adegan ini dilakukan di Jalan Saguling 3 yang merupakan rumah pribadi Verdi Sambo untuk mendalami rentetan peristiwa pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan pasca pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian reka adegan berikutnya dilakukan di Duren 3 nantinya di rumah belakang saya saat ini. Setidaknya ada sebanyak 27 reka adegan nanti yang akan dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Sampai dengan saat ini kami masih terus memantau siapa-siapa saja yang datang begitu. Karena kami pantau juga ternyata ada besar kemungkinan akses masuknya tidak hanya di satu pintu yang dekat dengan awak media di Duren 3 sini saja, Marvin dan juga Naila, tapi ada akses lain untuk masuk langsung ke kawasan Jalan Saguling tidak melewati awak media di sini. Marvin dan Naila. Ya, Reno, tadi Anda katakan Verdi Sambo sudah tiba di sana. Selain itu, siapa lagi tersangka yang sudah terlihat di lokasi rekonstruksi kali ini? Apakah Barada Eliezer juga sudah terlihat di sana bersama dengan pihak LPSK? Ya, kami yang berada di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan ini hanya bisa memantau kawasan Jalan Saguling ini lewat siaran streaming dari Polri TV yang disediakan di sini untuk memantau juga bagaimana proses di Jalan Saguling sampai dengan saat ini. Dan juga diperkuat dengan statement Irjen Pol Dedi Prasetyo Kadif Humas Polri yang mengatakan bahwa Verdi Sambo sudah tiba di lokasi dan masih menunggu kedatangan 4 tersangka lain. Berarti nama-nama seperti Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati masih belum tiba di lokasi Jalan Saguling untuk melakukan reka adegan. Pada hari ini setidaknya ada 35 reka adegan yang akan dilakukan di Jalan Saguling. Kemudian kalau kita melihat informasi yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian kemarin, yang mengatakan bahwa nantinya akan ada pembeda untuk pengenaan pakaiannya. Jadi untuk Verdi Sambo, Barada Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini akan mengenakan pakaian orange ala tahanan, sedangkan Putri Chandrawati ini masih belum mengenakan pakaian orange ala tahanan karena masih belum ditahan. Statusnya masih belum sudah tersangka tapi belum dilakukan penahanan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Putri Chandrawati nantinya dikabarkan masih belum mengenakan baju oranye ala tahanan. Naila.
Ya, Reno, kami konfirmasi tadi suara Anda sedikit terputus di sini. Apakah ada perwakilan dari keluarga Brigadir Yosua yang turut hadir di lokasi? Ya, kami hanya memantau tadi Marvin dari pihak keluarga Brigadir Yosua yang tiba di lokasi ini di kawasan Duren 3 ini hanya nampak dari kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat. Baik, kalau kita melihat di tayangan streaming ini ada satu tersangka di situ, Kuat Ma'ruf. Kalau melihat dari postur badannya, Kuat Ma'ruf, kemudian Bribka Rizal dan Barada Eliezer ini sudah tiba di Jalan Saguling yang merupakan rumah pribadi dari Verdi Sambo yang kita berhasil pantau di sini. Karena awak media yang berada di kawasan Duren 3 ini hanya bisa memantau aktivitas di Jalan Saguling melalui siaran streaming dari Polri TV. Selain itu kita tidak bisa bergerak mendekat ke lokasi karena ini sudah steril, Naila dan juga Marvin. Jadi bisa kita konfirmasi sekarang bahwa terkini pada pukul 10.09 waktu Indonesia Barat seluruh tersangka sudah tiba di Jalan Saguling. Ini berarti proses rekonstruksi akan segera dimulai. Pengamanan yang berbeda yang diterapkan untuk Barada Eliezer karena saat ini statusnya merupakan sebagai justice kolaborator. Nah, seperti apa yang Anda lihat di lapangan, seperti apa pengetatan pengamanan kepada Barada Eliezer? Ya, Naila, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami yang berada di kawasan Duren 3 alias lokasi saat ini saya berada ini tidak bisa memantau secara langsung bagaimana suasana di Jalan Saguling karena selain jaraknya yang terpaut cukup jauh untuk bisa kami pantau secara langsung yaitu 300 meter dan ada beberapa penghalang di sini sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan jelas begitu. Kami hanya bisa melihat dari siaran streaming saja dan tidak terlihat jelas bagaimana pengamanan yang atau beda pengamanan begitu ya yang diterapkan. Tetapi kalau tadi kita melihat pengamanan yang dilakukan terhadap tersangka Kuat Ma'ruf kemudian Bribka Riki Rizal itu dikawal ketat oleh pihak dari Brimob yang berseragam loreng lengkap dengan senjata lengkap. Sedangkan untuk Barada Eliezer, kami masih belum berhasil memantau bagaimana pengamanan yang dilakukan terhadap Barada Eliezer yang kabarnya ini akan memiliki perbedaan dalam hal pengamanan karena statusnya sebagai justice collaborator dan berada di bawah perlindungan LPSK. Kami baru bisa memantau nanti ketika Barada Eliezer ini berjalan dari Jalan Saguling menuju ke kawasan Duren 3 untuk melakukan reka adegan yang ketiga dengan reka adegan sebanyak 27 adegan. Naila. Oke, Reno, sekali lagi bisa kami konfirmasi selain tentunya dari beberapa pihak yang akan melakukan rekonstruksi di sana, apakah Anda melihat ada pengawalan dari pihak Kompolnas, LPSK, ataupun juga pihak lainnya? Ya, tadi dipastikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo bahwa dari pihak lain di luar Bareskrim dan juga dari para tersangka ini juga ada beberapa pihak yang hadir seperti halnya dari pihak Kompolnas dan Komnas HAM. Ini pihak eksternal di luar Polri yang memang tugasnya adalah untuk melihat secara langsung mengawasi begitu bagaimana proses reka adegan hari ini akan berlangsung. Dan tadi sudah dipastikan kedua pihak baik itu dari pihak Kompolnas maupun Komnas HAM ini sudah tiba di Jalan Saguling 3 untuk mengikuti proses reka adegan. Siapa saja dari Kompolnas ini yang diwakili oleh siapa, kemudian dari Komnas HAM ini diwakili oleh siapa, kami masih belum mendapatkan datanya. Marvin, kami akan terus perdalam data-data tersebut, tapi kita akan terus ikuti bagaimana proses reka ulang atau rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli 2022 dari rumah Saguling 3 yang diduga kuat ini adalah TKP perencanaan untuk membunuh Brigadir Yosua dan untuk reka adegan di kawasan rumah Duren 3 yang diduga kuat ini adalah TKP pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Sementara demikian, Marvin dan Naila. Ya, Reno, bisa Anda sampaikan kembali akan berlangsung berapa lama rekonstruksi yang terjadi di rumah Saguling 3 ini dan ada berapa adegan? Kemudian untuk di Duren 3 nanti akan ada berapa adegan dan waktunya berlangsung berapa lama? Ya, Naila, tidak bisa dijelaskan detail sebetulnya berapa durasi yang dibutuhkan untuk melakukan proses rekonstruksi di kawasan Jalan Saguling 3, di Duren 3 yang akan dilaksanakan pada hari ini. Hanya jumlah adegan saja yang disampaikan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia tadi kepada awak media.
Saya ulangi lagi, total ada 78 reka adegan, rinciannya adalah 16 reka adegan di Magelang. Ini untuk memperdalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 4, kemudian tanggal 7 dan tanggal 8 Juli 2022. Kemudian 35 reka adegan di Jalan Saguling 3, rumah pribadi Verdi Sambo. Ini untuk mendalami peristiwa di tanggal 8 Juli 2022 dan pasca pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dan untuk reka adegan di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 ini ada sebanyak 27 adegan. Ini untuk secara khusus mendalami bagaimana sebetulnya kronologis dari pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Karena sampai dengan saat ini setidaknya ada dua versi yang beredar. Yang pertama adalah Irjen atau maksud kami Verdi Sambo yang memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak. Dan versi yang kedua adalah Barada Eliezer ketika turun dari lantai 2 menuju lantai 1 sudah menembak atau sudah melihat Brigadir Yosua bersimbah darah dan Verdi Sambo memegang pistol. Ini dua versi kuat yang masih beredar, sehingga dengan adanya rekonstruksi ini diharapkan bisa muncul kronologi yang sebenar-benarnya sesuai dengan kejadian tanggal 8 Juli 2022. Naila. Ya, Reno, selain tentunya saat ini perhatian awak media yang memang dipusatkan melalui streaming dari kanal resmi dari pihak kepolisian, adakah pernyataan terkini yang bisa Anda dapatkan terkait bagaimana kemudian dengan proses ini atau mungkin juga ada informasi-informasi lain yang beredar di sekitar Anda? Tidak ada satu keterangan resmi pun yang kami dapat selain pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo yang disampaikan kurang lebih pukul 9.40 waktu Indonesia Barat tadi, yang menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan tadi, Marvin, yang menyampaikan bahwa tersangka sudah hadir di lokasi, kemudian dari pihak Komnas HAM, Kompolnas ini juga sudah hadir di lokasi, kemudian Irjen Dedi Prasetyo juga menyampaikan ada berapa adegan yang tadi sudah saya sampaikan juga, total ada 78 adegan yang terbagi di 3 klaster, bisa saya katakan seperti itu, klaster Magelang, klaster Saguling, dan juga di klaster Duren 3. Itu juga nanti akan sudah disampaikan oleh Irjen Dedi Prasetyo. Sedangkan statement resmi lainnya masih belum kami dapatkan di sini karena memang semuanya terpusat satu pintu dari pihak Divhumas Polri. Marvin. Ya, Reno, jadi sampai saat ini Putri Chandrawati masih belum terlihat ada di sana ya, Reno? Ya, kalau kita lihat tadi di lokasi ya, di lokasi Jalan Saguling yang kami pantau baru terlihat tiga laki-laki yang posturnya secara kuat ini terbaca bahwa itu adalah Kuat Ma'ruf. Kemudian ada Bribka Riki Rizal dan juga ada Barada Eliezer. Tapi kalau kita melihat di sini suasana terkini di rumah pribadi Verdi Sambo ini persiapannya juga sudah dilakukan. Kami masih juga belum memantau kehadiran dari Putri Chandrawati. Kami belum bisa memastikan dan kami tidak ingin berspekulasi, Naila, apakah sudah hadir atau belum. Kami tinggal menunggu visualnya seperti apa dan keterangan dari pihak kepolisian. Baik, Reno ditahan dulu, Reno Reksa yang saat ini berada di Jalan Saguling 3, di mana sekali lagi pemirsa kami informasikan bahwa pada hari ini rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua digelar di Jalan Saguling 3 dan di Duren 3. Jadi ada dua lokasi di mana di Jalan Saguling 3 ini merupakan rumah pribadi dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, sedangkan di Duren 3 merupakan rumah dinas Verdi Sambo. Iya, dan informasi yang Anda saksikan saat ini gambar terkini yang dipusatkan satu pintu. Tentunya dari tim DVI saat ini melakukan pengamanan untuk persiapan ada rekonstruksi yang tentunya dilakukan di Jalan Saguling 3. Yang seperti yang disampaikan oleh rekan kami, rekan bahwa saat ini pun juga pemeriksaan difokuskan secara paralel di beberapa lokasi. Namun gambar terkini yang Anda saksikan baik dari Polri TV yang memang awak media saat ini dipusatkan satu pintu untuk visualisasinya di sini menunjukkan bahwa persiapan sudah mulai digelar dengan sejumlah tim Inavis dan juga beberapa tim lainnya. Tentunya juga menghadirkan beberapa pihak eksternal lain di antaranya ada Komnas HAM dan juga dari pihak lainnya yang nanti akan dihadirkan untuk membantu dan mengawal dari proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Anda menyaksikan saat ini visual di layar kaca Anda, pemirsa. Iya, dan tentunya tadi seperti yang dijelaskan oleh rekan kami di lapangan, Reno Reksa menyatakan bahwa sudah ada sejumlah tersangka yang hadir di sana, diantaranya Verdi Sambo, kemudian Riki Rizal, Kuat Ma'ruf,
dan juga Barada Eliezer begitu. Ya. Namun karena awak media cukup dibatasi begitu ya untuk melihat langsung bagaimana keadaan di sana, hanya bisa melihat dari layar, maka belum bisa dipastikan bagaimana pengawalan yang diberikan kepada Barada Eliezer, karena seperti yang kita tahu Barada Eliezer ini mendapat pengawalan atau pengamanan yang Khusus. ketat begitu ya dari pihak LPSK juga. Dan sampai saat ini Putri Chandrawati atau tersangka lainnya belum nampak di kediaman rumah Saguling 3. Iya, kami masih akan memantau informasi tadi pemirsa, tapi kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.